Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bento di Gerlos. Kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah seru dan penuh teka-teki berjudul Di Sumur Keramat Membawa Petaka. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke cerita ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian selalu jadi yang pertama menikmati kisah-kisah menarik dari kami. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Hari itu terasa seperti hari biasa di restoran kecil milik Andika. Bagas, seorang pelayan yang sudah bekerja di sana selama 3 tahun, sibuk mengantar pesanan para pelanggan. Dengan seragam lusuhnya, dia tampak cekatan, meskipun wajahnya menyimpan guratan lelah. Hanya satu hal yang membuatnya tetap bersemangat. Sinta. Sinta adalah gadis sederhana yang selalu mampir ke restoran itu sepulang dari pasar untuk membeli roti favoritnya. Dia adalah anak tunggal Kartini, seorang janda yang mengelola warung kecil di pinggir jalan. Bagas sudah lama memendam perasaan pada Sinta, tapi dia tahu posisinya. Aku cuma pelayan, gumamnya dalam hati. Namun hari itu Bagas merasa keberaniannya tumbuh. Setelah melihat Sinta tersenyum padanya untuk kesekian kali, ia memutuskan untuk mengambil langkah besar. Aku akan melamar dia, kata Bagas, memantapkan hati. Sore itu, sepulang kerja, Bagas mengayuh sepeda tuanya menuju rumah Sinta. Jaraknya lumayan jauh dari restoran, tapi semangatnya mengalahkan rasa lelah. Sesampainya di sana, ia bertemu Kartini yang sedang duduk di teras sambil menghitung uang hasil jualan. "Selamat sore, Bu Kartini," sapa Bagas dengan sopan, mencoba menutupi kegugupannya. Bagas, ada apa kesini? Mau pesan sesuatu?" tanya Kartini sambil menaikkan alis. "Bukan, Bu. Saya mau bicara soal Sinta. Kalau Ibu tidak keberatan, saya ingin melamar dia," kata Bagas dengan suara pelan, tapi tegas. Kartini langsung terdiam. Matanya menatap Bagas dari atas sampai bawah. "Bagas, kamu serius? Kamu cuma pelayan di restoran itu, kan? Apa yang bisa kamu kasih ke anakku?" tanyanya, nadanya setengah mengejek. "Saya memang nggak punya banyak, Bu. Tapi saya punya niat baik. Saya cinta sama Sinta, dan saya akan kerja keras buat bahagiain dia," jawab Bagas penuh keyakinan. Kartini hanya menghela napas panjang. "Bagas, denger ya. Saya nggak mau anak saya hidup susah. Kamu tahu sendiri, hidup ini berat. Kalau mau jadi suami Sinta, kamu harus punya sesuatu yang lebih dari niat. Kamu ngerti kan maksud saya?" Bagas mencoba menahan rasa sakit di hatinya. "Tapi Bu, bukankah kebahagiaan itu nggak selalu soal uang?" Kartini tertawa kecil, tapi ada nada sinis di suaranya. "Kamu masih muda, Bagas. Kalau kamu ngerti dunia ini, kamu pasti nggak akan ngomong kayak gitu." Bagas hanya bisa diam. Ia tidak mau memperpanjang perdebatan. Dengan langkah berat, ia meninggalkan rumah itu. Di sisi lain, Andika, pemilik restoran tempat Bagas bekerja, memperhatikan perubahan sikap Bagas. Selama beberapa hari terakhir, Andika sering memergoki Bagas yang terlihat melamun saat bekerja. "Bagas, sini sebentar," panggil Andika suatu malam setelah restoran tutup. "Iya Pak Andika," jawab Bagas mendekat dengan ragu. "Kamu kelihatan aneh akhir-akhir ini. Ada masalah?" tanya Andika sambil menyeruput kopi. Bagas awalnya ragu untuk menjawab, tapi akhirnya ia bercerita. "Saya sedang memikirkan Sinta, Pak. Saya ingin melamar dia, tapi kayaknya ibu dia nggak setuju karena saya cuma pelayan." Andika tersenyum kecil.
tapi di balik senyumnya ada sesuatu yang tersembunyi. Sinta ya, gadis itu memang cantik, tapi kamu yakin bisa bersaing? Dunia ini keras, Bagas. Kalau kamu nggak punya apa-apa, jangan harap kamu bisa menang. Bagas hanya menunduk. Kata-kata Andika terasa seperti pukulan, meskipun ia tahu itu benar. Setelah Bagas pergi, Andika termenung di kursinya. Sinta ya, gumamnya. Ia mulai memikirkan sesuatu. Dalam benaknya, Sinta bukan hanya cantik, tapi juga cocok menjadi pendamping seorang pria kaya seperti dirinya. Beberapa hari kemudian, Andika tanpa sengaja bertemu Kartini di pasar. Dengan gayanya yang berwibawa dan selalu membawa dompet tebal, ia langsung menarik perhatian wanita paruh baya itu. Bu Kartini, lama nggak ketemu. Gimana kabar warungnya? Sapa Andika dengan senyum lebar. Oh, Pak Andika, baik alhamdulillah. Biasalah, rezeki nggak selalu lancar, jawab Kartini sambil tersenyum sopan. Mungkin saya bisa bantu, Bu, kata Andika sambil mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya. Ini buat tambahan modal warung. Kartini tampak terkejut. Wah, nggak usah, Pak. Saya nggak enak nerima ini. Ah, nggak apa-apa, Bu. Anggap aja ini tanda persahabatan, balas Andika. Setelah beberapa saat berbasa-basi, Andika mulai membahas topik utama. Ngomong-ngomong, saya dengar Bagas suka sama anak ibu, ya? Kartini mengangguk dengan wajah datar. Iya, Pak. Tapi saya nggak yakin dia cocok buat Sinta. Dia nggak punya apa-apa. Saya nggak mau anak saya hidup susah. Andika tertawa kecil. Nah, kalau begitu, bagaimana kalau saya yang jadi calon menantu ibu? Saya bisa pastikan Sinta hidup bahagia dan gak akan kekurangan apapun. Mata Kartini langsung berbinar. Tawaran itu terlalu menggiurkan untuk ditolak. Pak Andika serius? Tentu saja. Kalau ibu setuju, saya bisa kasih lebih dari sekadar uang. Masa depan Sinta pasti terjamin, kata Andika penuh percaya diri. Kartini berpikir sejenak sebelum akhirnya tersenyum. Kalau begitu, saya serahkan semuanya sama Pak Andika. Hari berikutnya, kabar pertunangan Sinta dan Andika mulai menyebar. Bagas yang mendengar berita itu merasa dunianya runtuh. Kenapa Sinta? Kenapa kamu pilih dia? Tanya Bagas dengan suara bergetar saat bertemu Sinta di pasar. Aku nggak punya pilihan, Bagas, jawab Sinta lirih. Ibu memaksa aku. Aku nggak mau lihat ibu kecewa. Tapi kamu nggak cinta sama dia, kan? Desak Bagas. Sinta hanya bisa menunduk, tak mampu menjawab. Bagas mengepalkan tangannya. Amarah, kecewa, dan rasa tidak berdaya bercampur menjadi satu. Ia tahu, melawan Andika bukan hal yang mudah. Tapi ia juga tahu, ia tidak bisa menyerah begitu saja. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, kami ingin mendengar dari kalian. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan kisah mistis apa yang pernah terjadi di sana agar nanti bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Hari pernikahan semakin dekat, dan Bagas hanya bisa menyaksikan semuanya dari kejauhan. Restoran tempatnya bekerja mulai berubah menjadi medan perang emosional baginya. Andika, pemilik restoran sekaligus calon suami Sinta, semakin sering mempermalukan Bagas di depan karyawan lain. Bagas, kenapa ini meja belum dibersihkan juga? Apa kamu cuma mau makan gaji buta? Seru Andika suatu pagi di depan pelanggan. Maaf Pak, saya baru saja selesai mengantar pesanan ke dapur, jawab Bagas dengan nada sabar, meski dalam hatinya ia ingin sekali membalas. Banyak alasan,
Kalau kerja begini terus, kapan kamu bisa jadi orang sukses? Coba lihat saya, Bagas. Belajar dari saya, kata Andika sambil tertawa sinis. Tawa Andika itu menjadi seperti pisau yang menusuk hati Bagas. Bagas tahu Andika sengaja melakukan itu untuk menjatuhkan mentalnya. Tapi apa daya, Bagas hanya seorang pegawai. Kalau ia melawan, ia bisa kehilangan pekerjaan. Sementara itu, di rumah Kartini, persiapan pernikahan sudah mulai berlangsung. Sinta duduk di kamarnya, memandangi gaun pengantin yang tergantung di lemari. Matanya penuh air mata, tetapi ia tidak berani menentang ibunya. "Ibu, kenapa harus seperti ini?" tanya Sinta suatu malam saat mereka sedang makan malam. "Seperti apa maksudmu, Nak?" jawab Kartini sambil menyendok nasi ke piringnya. "Kenapa aku harus menikah dengan Pak Andika? Aku nggak cinta sama dia, Bu." Kartini meletakkan sendoknya dan menatap Sinta dengan tajam. "Sinta, kamu pikir cinta itu bisa bikin kamu kenyang? Kamu pikir Bagas bisa kasih kamu hidup yang layak? Jangan jadi anak bodoh, Sinta. Kamu harus tahu, hidup ini nggak seindah dongeng." "Tapi, Bu," Sinta mencoba membantah, tetapi Kartini memotongnya. "Sudah, Ibu sudah putuskan. Kamu menikah dengan Pak Andika, titik." Sinta hanya bisa diam. Ia tahu, ibunya tidak akan pernah mendengar alasannya. Sementara itu, di restoran, Andika mempersiapkan langkah berikutnya untuk memastikan Bagas tidak pernah bisa mendekati Sinta lagi. Suatu malam, setelah semua karyawan pulang, Andika memanggil Bagas ke ruangannya. "Bagas, duduk," kata Andika sambil menunjuk kursi di depannya. Bagas duduk dengan gugup. Ia tidak tahu apa yang akan dibicarakan oleh bosnya. "Saya tahu kamu masih punya perasaan untuk Sinta," kata Andika tanpa basa-basi. Bagas tersentak, tetapi tidak mengatakan apa-apa. "Dengar, Bagas, Sinta sudah jadi tunangan saya. Kamu nggak punya hak untuk mendekati dia lagi," lanjut Andika dengan nada tegas. "Tapi, Pak, saya..." Bagas mencoba bicara, tetapi Andika mengangkat tangannya untuk menghentikannya. "Kamu tahu kenapa kamu tidak pernah berhasil, Bagas? Karena kamu terlalu lemah. Kamu cuma pelayan, dan pelayan seperti kamu tidak pantas untuk Sinta." Bagas mengepalkan tangannya, menahan amarah. "Cinta bukan soal siapa yang lebih kaya, Pak." Andika tertawa keras. "Cinta? Kamu pikir cinta bisa menang melawan uang? Dunia ini tidak berjalan seperti itu, Bagas. Sinta butuh seseorang yang bisa memberinya kehidupan yang layak, bukan seseorang yang bahkan tidak bisa membeli cincin untuknya." Bagas hanya bisa diam. Kata-kata Andika terasa seperti pukulan bertubi-tubi di dadanya. "Bagas, mulai hari ini saya ingin kamu menjauh dari Sinta. Kalau tidak, kamu bisa kehilangan pekerjaanmu," ancam Andika. Bagas menatap Andika dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, perlawanan hanya akan membuat segalanya menjadi lebih buruk. "Baik, Pak," jawabnya pelan sebelum keluar dari ruangan itu. Namun malam itu, Bagas merasa ia tidak bisa tinggal diam. Ia merasa bahwa ini adalah waktunya untuk melawan. Dengan langkah yang berat, ia meninggalkan restoran dan berjalan tanpa tujuan. Kakinya membawanya ke sebuah hutan yang gelap dan sepi, tempat yang biasa ia kunjungi ketika hatinya sedang gundah. Ia berdiri di depan sebuah sumur tua yang sudah lama ditinggalkan. Sumur itu dikenal angker oleh penduduk setempat, tetapi Bagas tidak peduli. Di tengah keputusasaannya, ia berteriak ke arah sumur. "Kalau memang ada yang mendengar, tolong bantu saya.
Saya rela melakukan apa saja. Suara Bagas menggema di antara pepohonan. Awalnya tidak ada yang terjadi. Tetapi kemudian ia mendengar suara aneh dari dalam sumur. Siapa yang memanggilku? Bagas tersentak. Ia melihat ke dalam sumur, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Namun suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Kalau kau memang rela melakukan apa saja, aku bisa membantumu, kata suara itu. Bagas menelan ludah. Siapa kau? Tanyanya dengan suara gemetar. Aku adalah Nyai Siluman Ular, penghuni sumur ini. Aku bisa memberimu kekayaan, kekuatan, dan semua yang kau butuhkan untuk merebut kembali apa yang menjadi milikmu. Tapi apa? Tanya Bagas dengan suara gemetar. Setiap kekayaan ada harganya. Kau harus menyerahkan sesuatu yang berharga sebagai gantinya. Bagas berpikir sejenak. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini mungkin bukan keputusan yang bijak. Tetapi ia sudah terlalu jauh dalam keputusasaan. Apa yang harus aku serahkan? Nyawamu. Jawab suara itu dingin. Bagas terdiam. Ia tahu ini adalah keputusan yang sangat berisiko. Tetapi bayangan Sinta menikah dengan Andika membuatnya merasa bahwa hidup tanpa Sinta sama saja seperti mati. Aku setuju, kata Bagas akhirnya. Sumur itu mulai mengeluarkan cahaya aneh, dan sesosok siluman ular muncul dari dalamnya. Siluman itu tertawa pelan, sebelum memberikan sebuah benda kecil berbentuk medali kepada Bagas. Mulai sekarang keberuntungan akan berpihak padamu. Tetapi ingat, kau telah berjanji. Nyawamu akan menjadi milikku ketika waktunya tiba. Bagas menggenggam medali itu dengan tangan gemetar. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sejak malam itu, hidup Bagas perlahan mulai berubah. Keanehan pertama terjadi saat ia kembali ke rumah kontrakannya yang kecil. Di depan pintu, ia menemukan amplop tebal berisi uang. Tidak ada nama pengirim, hanya catatan kecil bertuliskan, "Gunakan ini dengan bijak." Bagas bingung, tapi ia merasa ini adalah awal dari janji Nyai Siluman Ular. Dengan uang itu, ia langsung melunasi hutang-hutangnya, membeli pakaian baru, dan mencari tempat tinggal yang lebih layak. Namun, perubahan besar terjadi seminggu kemudian. Seorang pelanggan restoran, seorang pria paruh-baya yang terlihat seperti pengusaha kaya, tanpa alasan jelas menawarkan Bagas pekerjaan baru. "Kamu kelihatan rajin, anak muda. Saya butuh seseorang yang bisa saya percaya untuk membantu menjalankan bisnis saya," kata pria itu sambil menyerahkan kartu namanya. Bagas, yang awalnya ragu, akhirnya menerima tawaran itu. Dalam hitungan bulan, ia sudah menjadi tangan kanan pria tersebut. Uang mulai mengalir ke rekeningnya. Kini, Bagas memiliki rumah besar, mobil mewah, dan semua yang pernah ia impikan. Namun, meskipun kekayaannya semakin bertambah, Bagas tidak pernah melupakan satu tujuan utamanya: merebut kembali Sinta. Suatu sore, dengan mobil barunya, ia sengaja melewati jalan menuju rumah Sinta. Di depan rumah, ia melihat Sinta duduk termenung di teras. Hatinya berdebar. Bagas menghentikan mobilnya dan keluar dengan percaya diri. "Sinta," sapa Bagas sambil tersenyum. Sinta yang awalnya tidak mengenali Bagas langsung terkejut. "Bagas, kamu berubah," katanya lirih.
Bagas tertawa kecil. Iya, aku berubah. Sekarang aku bukan lagi pelayan restoran. Aku punya bisnis sendiri. Sinta tampak bingung, tapi juga kagum. Bagas terlihat jauh lebih rapi dan percaya diri daripada sebelumnya. Kamu kelihatan cantik seperti biasa. Lanjut Bagas sambil mencoba mencairkan suasana. Sinta tersenyum tipis, tapi matanya menyiratkan kesedihan. Bagas, kenapa kamu kesini? Kamu tahu aku sudah bertunangan, kan? Aku tahu, jawab Bagas tegas. Tapi aku juga tahu kamu tidak mencintai dia. Aku di sini untuk memberitahumu bahwa aku tidak akan menyerah. Sinta terdiam. Ia tahu Bagas benar, tapi ia tidak berani melawan ibunya. Di sisi lain, Andika mulai menyadari perubahan drastis dalam hidup Bagas. Ia sering mendengar dari teman-temannya bahwa Bagas kini menjadi pengusaha sukses. Hal itu membuatnya merasa tidak nyaman. Bagaimana bisa dia tiba-tiba kaya? Pasti ada yang aneh, pikir Andika sambil memandangi laporan keuangan restorannya yang semakin menurun. Rasa cemburu dan takut kehilangan Sinta membuat Andika mulai merencanakan sesuatu. Ia memutuskan untuk menemui Kartini, ibu Sinta, untuk memastikan pernikahan tetap berjalan sesuai rencana. Bu Kartini, saya dengar Bagas sering datang ke sini lagi, kata Andika saat berkunjung ke rumah Kartini. Kartini mengangguk. Iya, dia berubah jadi kaya raya. Tapi tenang Pak Andika, saya sudah bilang ke Sinta untuk tetap fokus pada pernikahan. Bagus, saya tidak mau ada gangguan, kata Andika tegas. Namun dalam hatinya Andika tahu bahwa ia harus mengambil langkah lebih jauh. Ia merasa Bagas menjadi ancaman yang tidak boleh diremehkan. Sementara itu Bagas terus mendekati Sinta. Ia menggunakan kekayaannya untuk memberikan hadiah-hadiah kecil kepada Sinta dan ibunya. Awalnya Kartini menolak, tapi lambat laun ia mulai tergoda. Bagas, kamu sekarang sudah lebih pantas untuk Sinta, kata Kartini suatu hari ketika Bagas memberikan hadiah berupa kalung emas. Namun Bagas tidak ingin hanya dianggap sebagai pria kaya baru. Ia ingin Sinta memilihnya karena cinta. Saya tidak ingin memaksa, Bu. Saya hanya ingin Sinta bahagia, apapun keputusan yang dia ambil, kata Bagas dengan nada tulus. Kartini tampak terkesan dengan sikap itu. Tapi ia juga tahu, Andika tidak akan tinggal diam. Puncak konflik terjadi saat Bagas dan Sinta tidak sengaja bertemu di pasar malam. Mereka berjalan bersama, berbincang seperti teman lama. Namun tanpa mereka sadari, Andika memperhatikan dari kejauhan. Dengan wajah merah karena marah, Andika mendekati mereka. Bagas, apa yang kamu lakukan di sini bersama tunangan saya? Seru Andika. Bagas tetap tenang, meskipun ia bisa merasakan emosi Andika. Saya hanya berbicara dengan teman lama, Pak Andika. Apa itu salah? Dia bukan teman lama, dia tunangan saya, teriak Andika. Sinta mencoba menenangkan situasi. Pak Andika, tolong tenang, kami hanya berbincang. Namun Andika tidak mau mendengar. Ia menarik tangan Sinta dan memaksa pergi. Bagas hanya bisa menatap, tetapi dalam hatinya ia berjanji bahwa ini belum berakhir. Malam itu Bagas kembali ke sumur tua. Ia merasa janji Nyai Siluman Ular mulai diuji. Dengan suara tegas, ia memanggil kembali sosok gaib itu. Nyai, aku butuh bantuanmu lagi, teriak Bagas ke dalam sumur. Sosok siluman ular muncul, kali ini dengan tatapan tajam. Kau sudah memiliki segalanya, apalagi yang kau inginkan? Aku ingin Sinta, aku ingin dia jadi milikku, apapun caranya.
jawab Bagas. Siluman ular tertawa pelan. Kau manusia memang tamak, tapi baiklah, aku akan membantumu. Tapi ingat, harga yang harus kau bayar akan lebih besar. Bagas mengangguk. Aku siap, lakukan apapun yang perlu. Nyai siluman ular tersenyum licik. Ia tahu Bagas sudah terjerat dalam permainannya. Bersiaplah Bagas, malam ini Andika akan menerima balasannya. Malam itu restoran Andika terlihat lebih sepi dari biasanya. Ia duduk di kantornya dengan wajah muram, menatap laporan keuangan yang terus menurun. Pelanggannya semakin sedikit, terutama sejak Bagas membuka bisnis baru yang tidak jauh dari lokasinya. Kenapa semua ini terjadi? Aku yang seharusnya berada di puncak, bukan dia. Gumam Andika sambil meremas kertas laporan di tangannya. Tiba-tiba, angin dingin berhembus ke dalam ruangan, membuat lilin kecil di mejanya bergetar. Andika merasa aneh, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya. Tapi ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Di luar restoran, terlihat seorang pria tua berdiri di bawah pohon beringin besar. Pria itu mengenakan jubah gelap dan membawa tongkat kayu. Wajahnya tampak samar di bawah bayangan malam, tetapi matanya bersinar tajam. Andika keluar untuk memeriksa. "Hei, siapa kamu? Mau apa di sini?" teriaknya dengan nada kasar. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis sebelum perlahan berjalan menjauh, menghilang ke dalam gelap. Andika kembali masuk ke dalam restoran dengan perasaan tidak nyaman. Ia mencoba melanjutkan pekerjaannya, tetapi kepalanya mulai sakit. Ia merasa seperti ada sesuatu yang berat menekan pikirannya. Sementara itu, Bagas kembali menjalani rutinitasnya dengan penuh percaya diri. Kekayaan yang diberikan oleh Nyai Siluman Ular terus mengalir tanpa henti. Bisnisnya berkembang pesat, dan ia mulai menjadi tokoh yang dihormati di lingkungannya. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ini belum cukup. Malam itu, ia menerima telepon dari Sinta. Suara Sinta terdengar gemetar. "Bagas, aku nggak tahu harus cerita ke siapa lagi. Aku takut," kata Sinta dengan nada lirih. "Apa yang terjadi, Sinta? Ceritakan semuanya," jawab Bagas dengan nada khawatir. "Andika, dia berubah. Dia sering marah-marah tanpa alasan. Bahkan, tadi malam dia hampir memukulku," ucap Sinta dengan suara yang tertahan isak tangis. Bagas merasakan amarah membuncah di dadanya. "Sinta, dengarkan aku. Kamu harus pergi dari sana. Aku akan membantumu." "Tapi Bagas, ibuku." Sinta mencoba membantah, tetapi Bagas langsung memotongnya. "Jangan pikirkan itu sekarang. Keselamatanmu lebih penting." Sinta akhirnya setuju, meskipun dengan hati yang berat. Bagas segera menyusun rencana untuk membawa Sinta pergi. Di tempat lain, Andika mulai merasakan dampak kutukan yang diberikan oleh Nyai Siluman Ular. Setiap malam, ia dihantui oleh mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu melihat sosok ular besar yang melingkari tubuhnya, perlahan-lahan menekan hingga ia sulit bernapas. "Tidak, lepaskan aku!" teriak Andika dalam tidurnya. Ia terbangun dengan keringat dingin mengalir di dahinya. Tapi teror itu tidak berhenti di situ. Pagi harinya, salah satu karyawan restoran melaporkan bahwa gudang makanan mereka penuh dengan ular kecil yang tiba-tiba muncul entah dari mana. "Pak Andika, kita harus panggil orang untuk menyingkirkan ular-ular itu," kata karyawan tersebut dengan nada panik.
Andika yang sudah kehilangan kesabaran membentak karyawan itu. "Pergi dari sini. Ular saja kamu takut. Dasar tidak berguna." Namun, setelah karyawan itu pergi, Andika merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai mencurigai bahwa semua ini ada hubungannya dengan Bagas. Sore harinya, Andika memutuskan untuk menemui seorang dukun terkenal di desa. Ia menceritakan semua keanehan yang ia alami, berharap mendapatkan jawaban. Dukun itu menggelengkan kepala. "Apa yang kau alami adalah akibat dari kesalahan besar. Ada kekuatan gaib yang ingin menghancurkanmu." "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Andika dengan nada putus asa. "Pertama-tama, kau harus meminta maaf kepada orang yang kau sakiti. Kalau tidak, kutukan ini akan semakin parah," jawab sang dukun. Andika tidak percaya bahwa ia harus merendahkan diri seperti itu. Meminta maaf tidak mungkin. Dukun itu hanya menghela napas. "Kalau begitu, bersiaplah untuk kehilangan segalanya." Malam itu, Andika kembali ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Di tengah jalan, mobilnya tiba-tiba mogok. Ia keluar untuk memeriksa mesin, tetapi mendapati bahwa tidak ada yang salah. Saat itulah ia mendengar suara desisan dari semak-semak di pinggir jalan. Ketika ia melihat lebih dekat, ia terkejut mendapati seekor ular besar melingkar di sana, menatapnya dengan mata tajam. Andika mundur dengan ketakutan. Ia mencoba kembali ke mobil, tetapi ular itu bergerak lebih cepat, melingkar di sekeliling mobilnya. "Tidak! Jauhkan aku dari sini!" teriak Andika. Namun tidak ada yang mendengar teriakannya. Dalam sekejap, ular itu melompat ke arahnya, membuatnya pingsan di tempat. Keesokan harinya, warga menemukan Andika tergeletak di tengah jalan. Wajahnya pucat dan tubuhnya dingin seperti es. Ia masih hidup, tetapi pikirannya kacau. Ia terus mengigau tentang ular besar dan suara yang memanggil namanya. Kejadian itu menjadi berita besar di desa. Restoran milik Andika ditutup, dan Sinta akhirnya memutuskan pertunangannya. Ia pergi bersama Bagas, meninggalkan ibunya yang akhirnya menyadari kesalahan besar yang telah ia buat. Namun, kebahagiaan Bagas tidak berlangsung lama. Malam itu, ia kembali bermimpi. Dalam mimpinya, Nyai Siluman Ular muncul dengan senyuman licik. "Bagas, kau telah mendapatkan apa yang kau inginkan. Tapi waktunya sudah tiba. Nyawamu adalah milikku." Bagas terbangun dengan napas tersengal-sengal. Ia tahu, perjanjian yang ia buat tidak bisa dihindari. Hari-hari setelah kejatuhan Andika, hidup Bagas terasa seperti mimpi. Ia telah memiliki segalanya, kekayaan, cinta Sinta, dan status sosial yang tinggi. Namun, bayangan Nyai Siluman Ular selalu menghantui pikirannya. Kata-kata terakhir siluman itu dalam mimpi terus terngiang di telinganya. "Nyawamu adalah milikku." Bagas mencoba mengabaikannya, meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah mimpi buruk. Namun tanda-tanda bahwa waktunya semakin dekat mulai terlihat. Suatu malam saat ia tengah makan malam bersama Sinta di rumah barunya yang mewah, terdengar suara gemerisik dari arah jendela. Bagas menoleh, tapi tidak melihat apa-apa. "Kamu kenapa, Bagas?" tanya Sinta sambil memandangnya khawatir. "Nggak apa-apa," jawab Bagas cepat. Namun suara itu terus terdengar, semakin dekat, seperti sesuatu yang merayap di lantai.
Bagas berdiri dan memeriksa sekitar, tapi tidak menemukan apa-apa. Ketika ia kembali ke meja makan, Sinta menatapnya dengan ekspresi aneh. "Bagas, kamu pucat sekali. Kamu yakin gak apa-apa?" Bagas hanya mengangguk, tapi dalam hatinya ia tahu bahwa sesuatu yang buruk sedang mendekat. Malam itu, setelah Sinta pulang, Bagas duduk sendirian di ruang tamu. Ia mencoba menenangkan pikirannya dengan menonton televisi, tetapi perasaan gelisah itu tidak hilang. Tiba-tiba, listrik di rumahnya padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Bagas mencoba mencari ponselnya untuk menyalakan senter. Tapi sebelum ia sempat menemukannya, ia mendengar suara desisan dari belakangnya. "Bagas!" Suara itu berbisik, dingin dan mengancam. Bagas berbalik dengan cepat, tetapi ia tidak melihat siapapun. Hanya kegelapan yang menyelimuti ruangan. "Siapa di sana?" teriak Bagas, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, hanya suara desisan yang semakin keras. Kemudian, dari bayangan di sudut ruangan, muncul sosok Nyai Siluman Ular. Wujudnya lebih menyeramkan daripada yang pernah Bagas lihat sebelumnya. Tubuhnya yang setengah ular, setengah manusia, melingkar di lantai, dengan mata merah menyala yang menatap tajam ke arahnya. "Kau pikir bisa melarikan diri dari perjanjian kita, Bagas?" tanya Nyai dengan senyum licik. Bagas terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar. "Nyai, tolong beri aku waktu lagi. Aku akan memberikan apapun yang kau minta. Jangan ambil nyawaku." Nyai tertawa kecil. "Waktumu sudah habis, Bagas. Aku sudah memberimu kekayaan, kehormatan, dan cinta. Sekarang giliranmu untuk membayar." "Tapi aku belum siap. Aku bisa memberikan lebih banyak persembahan. Tolong, Nyai." Nyai mendekatkan wajahnya ke Bagas, senyumannya berubah menjadi tatapan dingin. "Tidak ada yang bisa menggantikan nyawamu, Bagas. Kau sudah membuat pilihanmu." Keesokan harinya, Sinta mencoba menghubungi Bagas, tetapi tidak ada jawaban. Ia merasa khawatir dan memutuskan untuk mengunjungi rumah Bagas. Ketika ia sampai, rumah itu terlihat sepi. Pintu depan tidak terkunci, jadi Sinta masuk. "Bagas, kamu di sini?" panggilnya. Tidak ada jawaban. Rumah itu terasa dingin dan sunyi, seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ketika Sinta mencapai ruang tamu, ia menemukan sesuatu yang membuatnya membeku. Di tengah ruangan, tergeletak tubuh Bagas. Matanya terbuka lebar, tetapi tidak ada tanda kehidupan di wajahnya. Di sekeliling tubuhnya, ada jejak melingkar seperti bekas lilitan ular besar. Sinta berteriak histeris, air matanya mengalir deras. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, tetapi ia tahu bahwa sesuatu yang mengerikan telah menimpa Bagas. Berita tentang kematian Bagas dengan cepat menyebar. Banyak yang menganggap itu adalah kejadian biasa, tetapi beberapa orang yang tahu tentang sumur tua mulai menghubungkan kematian Bagas dengan hal-hal gaib. Seorang tetua desa yang juga pernah memperingatkan Bagas sebelumnya datang ke rumah Sinta untuk memberikan penjelasan. Bagas telah membuat perjanjian dengan sesuatu yang tidak seharusnya dia ganggu, kata tetua itu dengan suara berat. Sinta yang masih menangis memandangnya dengan bingung. "Apa maksudmu? Apa yang sebenarnya terjadi pada Bagas?" Tetua itu menarik napas panjang. Sumur tua di hutan itu bukan sumur biasa. Itu adalah tempat tinggal Nyai Siluman Ular. Barang siapa yang bersekutu dengannya akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi harga yang
harus dibayar selalu terlalu tinggi. Sinta merasa seperti dunia runtuh di hadapannya. Ia tidak pernah menyangka bahwa Bagas, pria yang ia cintai, telah melakukan sesuatu yang begitu berbahaya demi mendapatkan cinta dan kekayaan. Beberapa hari setelah kematian Bagas, Sinta memutuskan untuk pergi ke sumur tua itu. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia selesaikan. Dengan langkah berat, ia berjalan melalui hutan yang gelap dan sunyi, hingga akhirnya sampai di depan sumur. "Nyai!" teriak Sinta dengan suara gemetar. "Jika kau mendengar aku, keluarlah. Aku ingin tahu kenapa kau melakukan ini pada Bagas." Sumur itu tetap sunyi untuk beberapa saat, tetapi kemudian terdengar suara desisan yang perlahan semakin keras. Dari dalam sumur, muncul sosok Nyai Siluman Ular. "Kau datang untuk mencari jawaban?" tanya Nyai dengan senyum dingin. Sinta mengangguk, meskipun tubuhnya gemetar ketakutan. "Kenapa kau mengambil nyawanya?" "Bagas hanya ingin membahagiakan orang-orang yang ia cintai." Nyai tertawa kecil. "Bagas membuat perjanjian denganku, dan aku menepati bagianku. Tapi manusia selalu tamak. Mereka ingin segalanya tanpa memikirkan konsekuensinya." "Aku tidak peduli dengan itu," seru Sinta. "Bagas sudah membayar terlalu mahal. Aku ingin dia kembali." Nyai mendekatkan wajahnya ke Sinta. Matanya yang merah menyala memancarkan ancaman. "Kau berani menantangku, manusia kecil? Jika kau ingin menggantikan nyawanya, aku bisa mengabulkannya." Sinta terdiam. Ia tahu bahwa apapun yang ia lakukan tidak akan mengembalikan Bagas. Dengan hati yang hancur, ia hanya bisa menangis dan meninggalkan sumur tua itu. Meninggalkan kisah tragis tentang cinta, ambisi, dan kutukan yang tak pernah bisa dilupakan. Setelah meninggalkan sumur tua, Sinta merasa dirinya dilanda perasaan hampa. Kematian Bagas masih membekas dalam hatinya, dan ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa semuanya berakhir begitu saja. Namun, rasa penasaran mulai menguasainya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik perjanjian yang telah dibuat oleh Bagas, dan mungkin ada cara untuk menghentikan kutukan tersebut, setidaknya untuk mencegah orang lain terjebak dalam jerat yang sama. Sinta mulai mencari informasi tentang sumur tua dan Nyai Siluman Ular. Ia bertemu dengan beberapa orang tua di desa yang masih mengingat kisah-kisah lama. Salah satunya seorang wanita bernama Bu Sarini, yang dikenal sebagai penjaga tradisi desa. "Sumur itu sudah ada sejak zaman nenek moyang kita, Sinta," kata Bu Sarini ketika Sinta datang untuk berbicara dengannya. Nyai Siluman Ular adalah roh penjaga yang selalu menguji hati manusia. Mereka yang datang dengan niat buruk akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi akan kehilangan lebih banyak dari yang mereka peroleh. "Saya harus menemukan cara untuk menghentikan kutukan itu," kata Sinta dengan tegas. "Bagas sudah membayar harga yang terlalu mahal. Saya ingin tahu apakah ada cara untuk mengakhiri semuanya." Bu Sarini menghela napas panjang. "Ada satu cara untuk menghentikan kutukan itu, tapi itu tidak mudah. Kamu harus mencari batu yang terkubur di dasar sumur itu. Batu yang bisa memutuskan ikatan antara Nyai dan mereka yang terjerat. Hanya dengan melakukan itu, kamu bisa membebaskan diri dari pengaruhnya." Sinta merasa ada sedikit harapan di ujung jalan. "Bagaimana saya bisa menemukannya?" tanyanya dengan penuh harap. "Tunggu malam bulan purnama," jawab Bu Sarini.
Hanya saat itu batu itu bisa terlihat dengan jelas. Tapi ingat, kamu tidak sendirian. Nyai siluman ular tidak akan membiarkanmu begitu saja. Dengan bekal informasi itu, Sinta mempersiapkan dirinya untuk kembali ke sumur. Ia tahu bahwa perjalanan ini berbahaya, tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia harus melawan rasa takutnya dan mencari cara untuk membebaskan Bagas, meski dia tahu itu tidak akan mudah. Sinta berhasil menemukan batu yang dibutuhkan untuk menghentikan kutukan. Tetapi meskipun itu memberi sedikit kelegaan, perasaan bahwa ancaman dari Nyai Siluman Ular belum berakhir terus mengganggunya. Sumur tua yang telah menelan begitu banyak nyawa masih ada, dan mungkin akan ada orang lain yang terjerat dalam perjanjian dengan makhluk itu. Di desa yang sama, seorang pria bernama Rian baru saja pindah. Ia adalah seorang pemuda yang tampak sukses dan penuh percaya diri. Namun, Rian tidak pernah tahu bahwa ia akan menjadi korban berikutnya dari Nyai Siluman Ular. Rian datang ke desa itu dengan ambisi besar untuk mengembangkan usaha peternakan sapi. Namun, ia merasa bahwa usahanya selalu menemui jalan buntu. Setiap kali ia mencoba sesuatu yang baru, ada saja masalah yang muncul. Keuangan terus menurun, dan Rian merasa semakin tertekan. Suatu malam, ketika ia berjalan sendirian di hutan untuk mencari inspirasi, ia tanpa sengaja menemukan sumur tua. Saat itu, ia merasakan sebuah kekuatan yang aneh mengundangnya mendekat. Begitu sampai di dekat sumur, suara desisan terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan lebih kuat. "Tolong, aku bisa memberimu semua yang kau inginkan," bisik suara itu, yang ternyata adalah suara Nyai Siluman Ular. "Kau hanya perlu membuat satu perjanjian." Rian, yang tengah berada dalam keadaan putus asa, tidak ragu. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, terpesona dengan tawaran itu. "Berikan aku sebuah persembahan," jawab Nyai dengan suara menggoda. "Tunggulah, dan kekayaan yang kau impikan akan datang kepadamu." Begitu Rian setuju, perjanjian itu pun tercipta. Dia tidak tahu bahwa tak lama setelahnya, hidupnya akan berubah selamanya, dan ia akan berhadapan dengan takdir yang jauh lebih mengerikan dari yang bisa dibayangkannya. Nyai Siluman Ular bukanlah makhluk yang muncul tanpa alasan. Ia adalah bagian dari sejarah panjang yang terhubung dengan tanah itu. Dan cerita asal-usulnya adalah kisah yang kelam dan penuh penderitaan. Banyak yang tidak tahu bahwa Nyai Siluman Ular dulunya adalah seorang wanita biasa yang hidup ratusan tahun yang lalu. Pada masa lalu, Nyai adalah seorang wanita muda yang cantik, dikenal oleh semua orang di desa sekitar sebagai gadis yang baik hati dan dermawan. Ia tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah sederhana di tepi hutan. Namun, kehidupannya berubah ketika ia bertemu dengan seorang pria yang tampaknya tampan dan baik hati, yang ternyata adalah seorang dukun yang sangat kuat. Pria itu menawarkan kepada Nyai sesuatu yang sangat menggoda. Kekuatan untuk mendapatkan apapun yang diinginkannya, asalkan ia berjanji untuk melayani makhluk gaib. Nyai, yang pada saat itu sangat mencintai pria tersebut, tidak menyadari bahwa perjanjian itu akan mengubah hidupnya selamanya. Dalam sekejap, ia berubah menjadi sosok yang tidak manusiawi, setengah ular, setengah wanita, dan dihukum untuk hidup selamanya di sumur tua itu. Kehidupannya yang bahagia di dunia nyata kini terbalik menjadi kutukan yang harus ia jalani.
Kekuatan yang diberikan kepadanya tidak membawa kebahagiaan, melainkan kehancuran. Ia pun mulai mengincar jiwa-jiwa manusia yang datang ke sumur itu, mengikat mereka dalam perjanjian yang tak terhingga. Setiap kali mereka meminta kekayaan atau kekuasaan, mereka akan dibayar dengan harga yang jauh lebih tinggi, dan jiwanya menjadi milik Nyai selamanya. Setelah Sinta berhasil mengambil batu yang mampu menghentikan kutukan Nyai Siluman Ular, ia berharap bahwa semuanya akan berakhir. Namun kehidupan di desa itu tidak pernah benar-benar tenang. Tak lama setelah itu, Sinta merasakan adanya perubahan dalam dirinya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikutinya, mengawasinya setiap saat. Suatu malam, saat Sinta tidur di rumahnya, ia terbangun dengan perasaan gelisah. Begitu ia membuka matanya, ia melihat bayangan ular besar melingkar di sekeliling tempat tidurnya. Nyai Siluman Ular muncul di hadapannya, tatapannya tajam dan penuh ancaman. "Apa yang kau pikirkan, Sinta?" tanya Nyai dengan senyum licik. "Kau kira hanya karena kau telah menemukan batu itu, kau bisa lepas dari kutukanku?" Sinta terdiam. Perasaan takut kembali menghantuinya. "Kenapa aku? Aku tidak meminta apapun darimu," serunya. Meskipun tubuhnya gemetar, Nyai mendekatkan dirinya, melayang di udara. "Bagas adalah pilihanmu, Sinta. Dan karena itu, kau terikat padaku. Semua yang kau miliki kini adalah milikku juga." Dengan itu, Sinta tahu bahwa dirinya tidak pernah benar-benar bebas dari cengkraman Nyai Siluman Ular. Selamanya ia akan terperangkap dalam kutukan yang sama, dan harga yang harus dibayar untuk kebebasan akan jauh lebih berat daripada yang bisa ia bayangkan. Setelah Sinta berjuang untuk membebaskan diri dari kutukan Nyai Siluman Ular, tidak ada yang benar-benar bisa merasa aman. Sumur tua itu terus menarik orang-orang yang tamak, dan kisah Bagas tidak berakhir begitu saja. Seiring berjalannya waktu, seseorang yang sangat mirip dengan Bagas, seorang pria muda bernama Andre, muncul di desa. Andre yang baru saja pindah ke sana, tidak tahu bahwa nasibnya sudah tertulis, mengikuti jejak orang-orang sebelumnya yang pernah terjerat dalam godaan kekuatan gaib. Setelah Sinta berjuang melawan kutukan Nyai Siluman Ular dan mencoba untuk melarikan diri dari jeratnya, kehidupan di desa tidak pernah sama lagi. Desa itu menjadi lebih terisolasi dan dihantui oleh berbagai kejadian aneh yang sulit dijelaskan. Warga desa mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan meskipun mereka tidak tahu persis apa yang terjadi, mereka mulai berbisik satu sama lain tentang sumur tua dan kisah-kisah misterius yang beredar. Namun meskipun ketakutan menyelimuti desa, ada orang-orang yang justru melihat potensi keuntungan dari kekuatan yang berasal dari sumur itu. Salah satunya adalah Juna, seorang pedagang kaya yang baru saja pindah ke desa tersebut. Juna mendengar cerita tentang Nyai Siluman Ular dan kekuatan mistis yang terkandung di dalam sumur. Ia mulai membayangkan bagaimana ia bisa memanfaatkan kekuatan itu untuk mengembangkan bisnisnya. Juna tidak takut pada legenda-legenda yang beredar. Malah sebaliknya, ia merasa tertarik untuk menjalin hubungan dengan Nyai Siluman Ular, berharap dapat mendapatkan kekayaan yang lebih besar. Namun, Juna tahu bahwa untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, ia harus menawarkan sesuatu yang lebih dari sekadar perjanjian kosong seperti yang dilakukan orang-orang sebelumnya. Ia harus menuntut lebih. Suatu malam, Juna pergi menuju sumur tua dengan tekad bulat. Sesampainya di sana,
ia berdiri di tepi sumur dan memanggil Nyai Siluman Ular. "Tunjukkan dirimu," serunya penuh percaya diri. "Aku datang untuk berbisnis denganmu." Tak lama setelah itu, suara desisan terdengar, diikuti oleh kemunculan Nyai Siluman Ular dari dalam kegelapan. Wajahnya yang cantik tapi menakutkan muncul di balik kabut. Tatapan matanya yang tajam menembus Juna. "Berani sekali kau datang kemari, manusia," kata Nyai dengan suara menggoda, namun juga penuh ancaman. "Apa yang kau inginkan?" Juna tersenyum penuh perhitungan. "Aku ingin semua yang kau tawarkan. Aku ingin kekayaan tanpa batas, kekuasaan yang tak terhingga. Aku siap untuk melakukan apa saja, bahkan jika itu berarti mengorbankan sesuatu yang berharga." Nyai Siluman Ular tertawa, suaranya seram namun memikat. "Kau berani, manusia. Aku akan memberimu kekuatan, namun dengan harga yang sangat mahal. Segala yang kau impikan akan datang, tetapi hanya jika kau mampu membayar dengan jiwa." Juna tidak gentar. "Aku tidak peduli," jawabnya tegas. "Aku akan membayar apapun yang diperlukan." Tanpa ragu, Juna mengikat perjanjian dengan Nyai Siluman Ular. Dalam sekejap, dunia Juna berubah. Bisnisnya berkembang pesat, harta dan kekuasaan datang kepadanya lebih cepat daripada yang bisa dibayangkan. Namun, ia segera menyadari bahwa kekayaan yang datang itu tidak datang tanpa bayaran. Orang-orang yang terlibat dengannya, bahkan mereka yang tidak tahu apa yang terjadi, mulai menderita. Ada yang kehilangan nyawa dalam kecelakaan yang aneh. Ada yang jatuh sakit secara tiba-tiba. Dan banyak yang merasakan kehadiran sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Juna semakin terjerat dalam dunia mistis yang gelap ini, tetapi ia tidak bisa berhenti. Setiap kali ia merasa ingin mundur, kekuatan Nyai Siluman Ular semakin kuat mengikatnya. Tidak ada jalan keluar. Bahkan, ia mulai merasakan bahwa ia bukan lagi manusia biasa, melainkan bagian dari kekuatan gelap yang mengendalikan hidupnya. Meskipun Juna terjebak dalam kesuksesan yang didapatkan dengan cara yang gelap, kehidupan di desa terus berjalan. Beberapa tahun setelah perjanjian Juna, muncul sosok baru yang juga tak kalah ambisius, yaitu Andre. Andre adalah seorang pemuda yang datang dari kota besar untuk mencoba peruntungan di desa ini. Ia mendengar cerita tentang Juna dan kesuksesannya yang tiba-tiba, dan ia ingin merasakannya sendiri. Seperti Juna, Andre merasa bahwa hidup di desa ini adalah kesempatan emas untuk mencapai kesuksesan yang tak terhingga. Ketika ia mendengar bisikan tentang sumur tua dan Nyai Siluman Ular, Andre merasa tergugah. Ia tidak percaya pada cerita-cerita lama, tetapi kekayaan yang dimiliki oleh Juna membuatnya mulai berpikir ulang. Ia ingin mendapatkan lebih dari sekadar keuntungan duniawi. Suatu malam, Andre memutuskan untuk pergi ke sumur tua. Ia merasa bahwa ini adalah jalan untuk mendapatkan kekuasaan dan kekayaan tanpa batas. Tanpa banyak berpikir, ia mendekati sumur itu, bersiap untuk mengikat perjanjian dengan Nyai Siluman Ular. Namun saat ia berdiri di tepi sumur, ada sesuatu yang terasa berbeda. Suara desisan terdengar lebih dekat daripada sebelumnya, dan bayangan ular besar melingkari tepi sumur. Nyai Siluman Ular muncul dengan tatapan yang lebih tajam, lebih menakutkan. "Apa yang kau inginkan, anak muda?" tanya Nyai dengan suara yang lebih dalam dan penuh ancaman. Andre tidak gentar. "Aku ingin kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh.
Aku ingin semua yang Juna dapatkan, dan lebih dari itu. Nyai siluman ular tersenyum, namun ada kesan ketidakpastian di matanya. Kau sangat berani, tetapi tidak tahu apa yang kau ajukan. Jika kau bersedia membayar harga yang sangat tinggi, aku akan memberimu semua yang kau inginkan. Andre menanggapi dengan mantap. Saya siap membayar harga apapun. Saya tidak takut. Dengan kata-kata itu, Andre membuat perjanjian dengan Nyai Siluman Ular. Ia tidak tahu bahwa pilihan ini akan mengubah hidupnya dan membawa lebih banyak penderitaan bagi orang-orang di sekitar desa. Seperti Juna, Andre juga akan merasakan kekuatan dan godaan yang datang dengan kekayaan yang diperolehnya. Namun, tak ada yang tahu bahwa semakin banyak orang yang terjerat dalam perjanjian ini, semakin besar bahaya yang mengancam. Seiring berjalannya waktu, lebih banyak orang yang datang ke sumur tua, berharap mendapatkan kekayaan dari Nyai Siluman Ular. Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka hanya menjadi bagian dari roda perputaran kutukan yang tidak bisa dihentikan. Desa itu semakin dipenuhi dengan penderitaan, dan Nyai Siluman Ular semakin kuat, mengendalikan hidup banyak orang yang terjerat dalam perjanjian mereka. Sumur tua itu bukan hanya tempat bagi Nyai Siluman Ular, tetapi juga tempat yang menjadi pusat kekuatan mistis yang menghancurkan siapa saja yang datang dengan niat buruk. Desa itu semakin terisolasi dari dunia luar, dan tak ada yang bisa menghentikan nasib mereka yang terjebak di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Nyai Siluman Ular semakin menguasai desa dan orang-orang yang terlibat dalam perjanjian dengannya. Keberadaan sumur tua menjadi legenda yang menakutkan, dengan cerita tentang pengorbanan dan kutukan yang terus berkembang. Desa itu menjadi tempat yang terhenti dalam waktu, dikelilingi oleh aura kegelapan yang terus mempengaruhi kehidupan orang-orang yang tinggal di sana. Namun, bagi beberapa orang, seperti Andre dan Juna, mereka mulai merasakan betapa mahalnya harga yang harus dibayar untuk kekayaan dan kekuasaan. Mereka merasa terjebak, terikat oleh perjanjian yang tidak bisa diubah. Setiap malam, mereka dihantui oleh mimpi buruk dan suara-suara aneh yang mengganggu pikiran mereka. Tak satu pun dari mereka yang merasa puas dengan apa yang telah mereka capai. Bahkan ketika mereka tampaknya memiliki segala yang diinginkan oleh kebanyakan orang. Sinta, yang telah berusaha keras untuk menghentikan kutukan setelah kehilangan Bagas, tidak tinggal diam. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kekuatan Nyai Siluman Ular adalah dengan menghancurkan sumber kekuatan itu sendiri. Namun, meskipun ia berhasil menemukan batu ajaib yang sempat memberinya harapan, Sinta tahu bahwa itu belum cukup. Batu tersebut hanya memutuskan ikatan antara Nyai dan individu-individu tertentu, tetapi kekuatan Nyai masih hidup dan terus mencari korban baru. Suatu malam, Sinta kembali ke sumur tua, lebih tekad dari sebelumnya. Ia tidak datang untuk mencari perjanjian atau meminta bantuan, tetapi untuk mengakhiri semuanya. Ia tahu bahwa untuk menghentikan segala hal yang telah terjadi, ia harus menghadapi Nyai Siluman Ular secara langsung dan mengalahkan makhluk itu dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ketika Sinta tiba di sumur tua, Nyai Siluman Ular sudah menunggunya. Tidak ada lagi senyum menggoda di wajahnya. Nyai tampak marah dan lebih berbahaya dari sebelumnya. "Kau kembali, Sinta," kata Nyai dengan suara yang menggetarkan. "Kau pikir kau bisa mengakhiri kekuasaanku? Kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan." Sinta tidak gentar. "Aku tahu apa yang harus kulakukan," jawabnya dengan mantap.
Aku akan menghancurkanmu, dan sumur ini akan menjadi tempat terakhir yang kau huni. Nyai siluman ular mendengus, lalu meluncurkan serangan berupa energi gelap yang menyerang tubuh Sinta. Namun Sinta tidak menyerah. Dengan tekad yang kuat, ia mengeluarkan batu ajaib yang pernah ia temukan. Batu itu memancarkan cahaya yang begitu terang, menandakan bahwa itulah satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan yang telah berlangsung begitu lama. Nyai siluman ular berteriak marah, berusaha melawan cahaya batu yang semakin kuat. "Kau tidak bisa mengalahkanku begitu saja," teriaknya. "Aku lebih kuat dari yang kau kira." Namun cahaya dari batu itu terus membesar, mengelilingi Nyai dan mengurungnya dalam lingkaran yang tak bisa ditembus. Sinta mengangkat batu itu lebih tinggi, dan saat cahaya itu mencapai puncaknya, sumur tua mulai bergetar hebat. Suara desisan yang sebelumnya menggema mulai memudar, digantikan dengan teriakan Nyai yang semakin lemah. Akhirnya, dengan satu ledakan cahaya yang sangat kuat, Nyai siluman ular hancur menjadi asap dan cahaya, meninggalkan hanya sisa-sisa kekuatannya di udara. Setelah semuanya tenang, Sinta terjatuh ke tanah, kelelahan dan hampir tidak bisa bernapas. Tetapi, ketika ia melihat sekitar sumur yang kini sepi, ia tahu bahwa kutukan itu akhirnya berakhir. Sumur tua, yang selama berabad-abad menjadi tempat teror dan kegelapan, kini menjadi sunyi. Tidak ada lagi suara desisan ular atau bisikan jahat yang mengganggu. Namun, meskipun Nyai siluman ular telah hancur, sisa-sisa kutukan yang pernah mengikat desa itu tetap ada. Desa itu perlahan-lahan mulai pulih, meskipun banyak orang yang telah kehilangan segalanya, baik kekayaan, kekuasaan, maupun nyawa mereka. Sinta, meskipun berhasil mengakhiri teror, merasa berat untuk meninggalkan kenangan buruk itu begitu saja. Ia tahu bahwa banyak yang telah kehilangan arah dan jatuh ke dalam godaan kekuasaan yang datang dengan harga yang sangat tinggi. Juna dan Andre, meskipun kaya dan berkuasa, akhirnya merasakan akibat dari perjanjian mereka. Mereka dihantui oleh kesepian dan rasa bersalah yang tak terucapkan. Mereka mulai kehilangan segala yang mereka cintai. Setiap kali mereka merasa semakin kuat, mereka juga semakin merasa terperangkap dalam dunia yang mereka ciptakan sendiri. Tanpa disadari, kekayaan yang mereka peroleh tidak pernah bisa menggantikan apa yang telah hilang, kemanusiaan mereka. Pada akhirnya, Sinta memilih untuk meninggalkan desa itu. Ia tidak ingin menjadi bagian dari tempat yang telah begitu rusak oleh keserakahan manusia dan kekuatan gelap. Meskipun ia berhasil mengakhiri kutukan Nyai siluman ular, ia tahu bahwa luka yang ditinggalkan oleh perjanjian tersebut tidak akan bisa sembuh dengan mudah. Sinta melangkah pergi, membawa pelajaran yang sangat berharga tentang kekuatan, ambisi dan harga yang harus dibayar untuknya. Namun, meskipun ia tidak pernah kembali ke desa itu, kenangan tentang Nyai siluman ular dan segala yang terjadi di sana tetap hidup dalam dirinya. Sebuah pengingat tentang bagaimana kekuasaan dan keserakahan bisa merusak segalanya. Kisah terjerat siluman ular penghuni sumur tua mengajarkan kita tentang bahaya besar dari keserakahan dan ambisi yang tidak terkendali. Ketika seseorang tergoda oleh janji kekayaan dan kekuasaan yang mudah, mereka seringkali lupa akan harga yang harus dibayar untuk meraihnya. Seperti yang dialami oleh Sinta, Juna, dan Andre, kekuatan yang datang dari sumber gelap bisa membawa perubahan besar dalam hidup, namun dengan konsekuensi yang jauh lebih besar lagi. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa tidak ada jalan pintas untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. Kekuatan yang didapat dengan cara yang salah
seperti melalui perjanjian dengan kekuatan jahat, pada akhirnya hanya akan membawa kehancuran. Segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang salah, apalagi dengan mengorbankan nilai-nilai moral, tidak akan bertahan lama dan hanya meninggalkan rasa kosong dan penyesalan. Pada akhirnya, hidup kita bukanlah tentang mencari kekayaan atau kekuasaan semata, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan integritas, menjaga hubungan yang baik dengan sesama, dan tidak membiarkan godaan untuk mengambil jalan pintas merusak kemanusiaan kita. Seperti Sinta yang akhirnya memilih untuk meninggalkan desa dan mencari kedamaian, kita semua harus belajar untuk melepaskan hal-hal yang menghancurkan dan memilih untuk hidup dengan cara yang lebih baik. Pesan dari kisah ini adalah sederhana. Hati-hati dengan apa yang kita inginkan, karena terkadang yang tampaknya adalah berkah justru bisa menjadi kutukan yang harus kita bayar dengan harga yang sangat mahal. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.